Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Yusuf Ansori dalam program Kisah Persib di channel YouTube Radio PRFM, dan saat ini saya tengah berada di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Episode Kisah Persib kali ini saya akan menemui salah satu komunitas supporter yang berada di Cikalongwetan. Ikuti keseruannya hanya di 107,5 PRFM News Channel. Ayo ikuti saya. Oke, sesuai janji saya tadi, saya hari ini akan bertemu dengan salah satu komunitas supporter di Cikalongwetan bernama Viking Difabel. Seperti apa? Langsung kita ikutin ya. Ya, di balik udara dingin di kawasan Cikalongwetan, ternyata di sini ada salah satu kelompok supporter bobotoh yang berdiri sudah sejak lama bernama Viking Difabel. Nah, tentu saja ini menjadi hal menarik yang akan kita coba ulik, coba kita bahas, coba kita gali lebih dalam seperti apa kegiatan dari teman-teman Viking Difabel ini. Saya akan menemui Ketua Viking Difabel, ada Kang Anton. Kita ikuti. Assalamualaikum. Siap, Kang Anton, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon makasih ini sudah menyempatkan waktu di PRFM. Punten kita ganggu waktunya. Siap. Mohon siap. Ya, para penonton channel YouTube Radio PRFM, sesuai janji saya, di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi juga ada Ketua Viking Difabel. Ada Kang Anton yang akan kita coba ajak berbincang mengenai seputar kegiatan mungkin ya dari teman-teman Viking Difabel ini, dan seperti apa cerita dari dibentuknya Viking Difabel ini. Langsung saja ada Kang Anton yang sudah bersama saya. Kang Anton, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Siap. Kang Anton hatur nuhun sekali lagi ya sudah bersama PRFM, dan tentu sebagai salah satu klub yang cukup besar di Indonesia, Persib ini kan banyak sekali supporter, baik itu dari Bandung, Jawa Barat, nasional, bahkan juga di luar negeri. Tapi tak sedikit yang hadir juga teman-teman dari komunitas disabilitas ini, Kang Anton, begitu. Karena kan teman-teman disabilitas juga mempunyai hak untuk menonton di stadion, berhak untuk mendukung Persib begitu ya. Boleh diceritakan seperti apa nih Kang Anton awal mula dibentuknya Viking Difabel ini, Kang Anton? Siap. Atur nuhun pisan satu acana. Jadi awal mula dibentuk Viking Difabel, awalnya bobotoh dulu, bobotoh Difabel. Setelah saya tabrakan nih Kang. Saya tabrakan 2007. Setelah 2007 akhirnya membentuk komunitas bobotoh Difabel. Seiring berjalan, alhamdulillah mendapat respon dari teman-teman Viking untuk bergabung di bawah Viking Persib Club. Kami sangat senang ya Kang ya, jadi banyak yang mendukung kami juga. Begitu masuk di Viking Difabel sekitar tahun sebelum Covid lah. 2019 betul ya? November kalau nggak salah. Peresmiannya ada Om Badoy, Bunda Lastri, dan reng-rengan lah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi apa ya, belum sempat terekspos gitu kan ya, karena begitu dibentuk Covid. Liga juga nggak ada kan waktu itu ya. Liga juga nggak ada. Jadi memang dibentuk sebelum Covid, dan waktu itu karena liganya nggak ada, jadi belum banyak orang yang tahu gitu ya soal si Viking Difabel. Awal dibentuk berapa orang sih Kang? Dari bobotoh Difabel itu nyampe 60 orang setelah kami di bawah Viking Persib Club. Mungkin bertambah, tapi yang resmi ber-KTA itu hanya sekitar
38 kalau nggak salah. 38. Resmi punya KTA karena kan waktunya juga mepet Kang ya. Dan itu udah KTA-nya udah dari KTA Viking berarti kan ya? Iya, resmi. Iya, resmi. Nah ini sama seperti teman-teman kelompok supporter lain mungkin Kang. Sama. Apa sebetulnya yang menjadi latar belakang komunitas Viking Difabel ini dibentuk Kang? Latar belakangnya mahnya resep Persiban Resep kan. Persiban Itu intinya mah. Jadi di samping Persiban ya kami juga ingin mengakomodir teman-teman bahwa apa ya, teman-teman disabilitas juga hobi nyetadion juga gitu kan ya, nggak. Jadi selain nobar di rumah juga ingin merasakan aura nyetadion teh kumaha gitu. Ya, betul ya. Dan ternyata respon teman-teman tuh antusias gitu kan. Antusias. Jadi kalau ada Persib main deh, mereka tuh pengen banget ke stadion gitu kan. Oke, baik. Kang, mungkin banyak yang bertanya Kang ya. Teman-teman Viking Difabel ini mungkin secara fisik mungkin ada keterbatasan begitu Ya, kan. betul. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyemangat teman-teman Viking Difabel ini untuk terus mencintai Persib Kang? Apa ya? Sebetulnya Persib mah nyawa buat teman-teman difabel mah ya. Jadi karena Persib teman-teman tuh apa ya? Jadi ada motivasi berlebih untuk apa ya? Ajang silaturahmi. Jadi Persiban deh tempat ngobrol gitu kan ya, di sampingnya ngayung. Nah itu yang jadi motivasi buat teman-teman itu karena Persib wadahnya. Apalagi kan teman-teman difabel juga mungkin ada yang sebagian pengen ikut ke stadion tapi terkendala ya masih apa nih. Cuman kan kalau misalkan ada komunitasnya kan bisa sama-sama saling support ya kan ya. Betul. Jadi setelah terbentuknya Viking Difabel itu antusias teman-teman tuh ingin ke stadion itu bertambah. Cuma kan kendalanya banyak Kang ya. Betul. Kami utamanya ini kesulitan tuh kan tiket kan. Kalau kita beli dengan umum juga kan bersaing juga kan ya, bersaing tiket juga setelah Covid mah kan ada online, one KTP, one tiket gitu kan. Nah itu jadi kan kendala juga buat teman-teman kami juga, pembelian online juga cukup sulit gitu kan ya. Terus setelah dapat tiket juga teman-teman tuh untuk berangkat ke stadionnya bingung gitu kan. Nah kami ini berangkatnya harus seperti apa. Kang ini berarti Viking Difabel ini nggak cuma di Bandung ya? Nggak cuma di Bandung. Di mana aja tuh Kang? Paling jauh itu di Jambi, terus ada yang Jatim, terus ada yang Tangerang juga, terus yang seputar Jabar juga ada Tasik, Ciamis, Kota Bandung juga banyak. Dan ini keseluruhan anggotanya adalah para penyandang disabilitas ya Kang ya, semuanya ya. Itu semua disabilitas nih Kang? Kebanyakan sih tunadaksa, tunanetra juga ada. Banyak kalau tunanetra juga yang hobi. Khususnya kalau disabilitas lainnya juga mungkin beragam juga ya. Ada yang CP juga sempat ikut juga. Tapi di bawah pengawasan juga sih ya. Kebetulan kan ada program juga dulu dari Persib kan, ngajak nonton teman-teman. Alhamdulillah jadi kami bisa bawa. Karena kalau dari disabilitas itu kalau untuk berangkat masing-masing itu masalahnya banyak nih. Hanya satu. Oke. Kang ini kalau boleh tahu sampai sekarang anggotanya ada berapa Kang? Kalau yang mau regis KTA sekarang ini tidak terlalu banyak Kang, baru 12 orang gitu, karena kan sekarang kan memutihan lagi nih KTA-nya. Dari teman-teman difabel juga mungkin ya ada yang terkendala juga dari ekonomi juga. Jadi untuk sementara sekitar baru yang terjaring itu 12 orang yang siap. Tapi kalau untuk KTA lokal kita banyak kan. Dari Viking Difabel juga membuka KTA tersendiri untuk teman-teman. Karena kalau untuk yang pusat kan juga lumayan juga kan ya, ada administrasinya juga. Tapi kalau untuk di KTA lokal kita memberikan. Jadi teman-teman itu biar terdata gitu kan sebetulnya. Iya betul ya, supaya juga ketika nanti ada penambahan anggota baru juga terdata dengan baik ya kan teman-teman difabel. Apakah memungkinkan juga Kang, karena kan Bobotoh itu ada di luar negeri juga ya, saham dunia lah. Misalkan nanti yang dari Jepang gitu yang ingin gabung bisa juga Kang? Bisa.
bebas. Kalau kami dengan senang hati dan juga dari picking difabel juga tidak khusus untuk difabel juga kan sebetulnya. Jadi ada teman-teman non difabel juga yang ikut bergabung, tapi mereka diarahkan lebih ke relawannya ya, untuk membantu teman-teman kalau berangkat stadion gitu kan. Kami juga nggak mungkin kalau berangkat hanya kami aja disabilitas gitu kan ya, di jalannya juga kan, terus nyampe stadionnya juga kita harus koordinasi juga. Berarti Viking Difabel ini sekrenya mah di sini kan ya, di Cikalong. Sekrenya di Cikalong. Kalau di daerah lain nggak ada berarti? Belum ada, dulu sempat ada di Lembang kan. Oh di Lembang, sempat dibentuk. Ciburuy juga sempat, tapi karena sesuatu hal ya sekarang vakum. Oke. Mungkin ini kan yang jadi pertanyaan lain itu, kalau nonton Persib mah udah pastinya kan, udah pasti. Setiap pertandingan, setiap musim juga selalu datang ke stadion. Nah, kegiatan dari teman-teman Viking Difabel selain nonton Persib apa tuh, Kang? Jadi apa ya, banyak sih. Karena apa ya, dengan kondisi kami disabilitas ini, setelah ketemu itu kan ternyata teman-teman tuh banyak yang harus disupport. Khususnya mah apa ya, mereka itu kan jarang berbaur dengan lingkungan Kang ya. Jadi istilahnya mah daek ke daek kita tuh bersilaturahmi, mensupport teman-teman yang kondisinya mereka tuh tidak pernah atau jarang bersosialisasi dengan lingkungannya. Selain itu juga kami mengadakan program-program belajar karena dari teman-teman difabel itu ada yang tidak bisa baca tulis juga kan? Jadi PR gitu kan. Iya benar. PR terus juga apa, selain itu juga membantu juga karena teman-teman itu secara ekonomi juga berkekurangan. Jadi apa ya, jadi tanggung jawab kami lah, selain Persi Bandai, kami juga harus membantu teman-teman disabilitas yang lainnya. Oke, baik. Kang, ini kabarnya juga kan kita di sini tuh di salah satu pesantren ya kan? Ya, kabarnya juga Viking Difabel ini punya santri binaan, betul kan? Ya, betul. Nah, boleh cerita gimana tuh, Kang? Jadi selain kami Persiban Kang ya, kami juga mengurus masjid Viking Difabel, lokasinya di Cisomang. Kalau kebetulan yang di sini ini Pondok Tahfiz Madinah. Pondok Tahfiz Madinah. Di sini juga pondok ini mengelola juga ada santri yang mondok ya. Santri mondok. Santri mondoknya cukup banyak, yatim piatu. Anak yatim piatu. Jadi di sini. Oke, siap. Berarti memang kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan lainnya juga terus dilakukan ya Kang oleh teman-teman di Viking Difabel ini. Atas tantangannya apa sih Kang kalau buat melakukan ataupun membuat kegiatan sosial itu Kang? Tantangannya banyak sih Kang ya, tapi insya Allah kami percaya selama Ayah Gusti Allah mah aman gitu Kang ya. Jadi kita juga nggak ngoyo, kegiatan kami itu ya pengajian rutin kan ya, pengajian disabilitas, terus ada Jumat Berkah juga. Yang jelas mah kegiatan kami mah sabisana saayana kan. Jadi kalau Jumat Berkah kita punyanya air minum ya kita bagi air minum saja. Di mana itu bagian Jumat Berkah? Kami berkeliling juga kan, kadang-kadang di sekre, kadang-kadang di Masjid Viking, kadang-kadang kita bagi sambil memotoran kan, bagi keliling ke pedagang, tukang parkir dan lain-lain. Itu mungkin salah satu upaya supaya warga juga tahu bahwa Viking Difabel ini ada gitu ya Kang ya. Betul. Iya, baik. Tapi yang rutin dilakukan selain tadi bagi-bagi Jumat Berkah, pengajian, apalagi nih Kang yang rutin gitu dilakukan oleh teman-teman Viking Difabel? Yang rutin mah ya apa ya, membina UMKM juga kan, membina UMKM. Jadi salah satunya ini juga di pondok ini ya kayak kan. Ini sari temulawak nih. Produk. Jadi temulawaknya juga nanam di sini. Sebagian ya dari petani lokal dibuat.
ini produknya kan. Produknya ya. Sari temulawak. Sari temulawak ya. Diminum cobian. Cobiannya gitu. Jadi kita coba ya pemirsa Radio PRFM nih. Kayak jamu ya. Temulawak. Temulawak. Jamu. Kang, ini mah karena kan sebagai seluruh komunitas juga kan tentu saja membutuhkan dalam tanda kutip dana nih Kang untuk keberlangsungan si komunitasnya itu. Nah, kalau dari teman-teman Viking Difabel kan untuk penggalangan dana dan lain-lain itu dari mana Kang? Jadi sesuai judulnya kan dari teman-teman Viking Difabel mah kegiatan tuh sabisana sayana. Sabisana sayana. Jadi kan setidaknya saya juga punya usaha kan ya, walaupun mikro usaha lah ya. Kami menyisihkan dari hasil kerja kami dikumpulkan untuk kegiatan kami. Tapi kami juga kadang setiap mengadakan kegiatan kami juga membuka open donasi juga kan ya. Walaupun banyak pertanyaan kan ya dari teman-teman juga, Kang cenanaha belum ada yayasan. Ya kami memang bukan yayasan gitu. Banyak juga yang ngobrol dibentuk dong yayasan karena tapi udah ada ke arah sana kan? Tapi menurut saya sih kalau bikin yayasan juga kami juga untuk membangunnya juga tidak semudah itu ya. Terus harus punya SDM yang bagus juga kan. Jadi kalau kedepannya sih pingin juga ya Kang ya, Viking Difabel itu punya yayasan tersendiri karena yang harus dibantu dari teman-teman disabilitas tuh banyak, khususnya yang CP berat kan. Kalau teman-teman difabel siga saya mah gitu kan ya, ringan, suku sabelah, gampang gitunya, masih bisa main. Kalau teman-teman yang CP berat kan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Harus keluar pun mereka harus perlu bantuan sekitar juga. Setelah itu harus menggunakan kursi roda, didorong pula. Nah itu kan jadi mereka tuh harus dibantu, kasarnya masih umur hidup gitu kan. Nah itu kan PR juga gitu kan ya, walaupun walaupun bukan tanggung jawab saya, tapi mereka tuh sudah bagian keluarga kami gitu kan, sama-sama disabilitas juga. Tapi kalau orang luar gitu mau bantu dalam tanda kutip pasti CSR lah ke teman-teman Viking Difabel juga boleh kan? Boleh, dengan senang hati. Kemana tuh Kang nanti hubunginnya? Biasanya bisa langsung ke sekre saya, ke sekre kami, samping Koramil, atau bisa juga ke rekening saya sendiri gitu kan. Ya itu yang jadi pertanyaan kan. Jadi kadang-kadang dari yang lain tuh kenapa kok masih rekening sendiri? Ya emang belum punya yayasan gitu. Dan akan menuju ke sana ya Kang? Mudah-mudahan insya Allah. Target selanjutnya apa nih Kang yang mau dilakuin sama teman-teman Viking Difabel? Target selanjutnya ya kita beberes KTA kan. Beberes KTA kan ini liga udah mau mulai ya, Agustusnya nanti ya. Mau mulai, mudah-mudahan dari teman-teman juga lebih semangat deh kan ya. Liga mau mulai, terus kita KTA, terus juga kita juga mau ada audiensi dengan PT PBB ini kan. Tapi belum putar di Fabel. Di Fabel. Kira-kira apa tuh Kang bocorannya yang mau disampaikan ke teman-teman manajemen Kang? Jadi awalnya kami audiensi dengan Komisi 4 kan, DPRD Bandung Barat. Enggak. Kota Bandung. Kota Bandung ketemu, akhirnya mau audiensi khusus dengan PT PBB, tapi mungkin waktunya belum, nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan cepatnya. Jadi tuntutan kami mah harus ada tiket difabel khusus ya. Khusus. Kenapa? Karena difabel itu kalau saya mah bisa sorangan Kang ya. Di stadion ini sorangan. Kalau teman-teman yang bawa kursi roda kan mereka harus ada pendamping. Betul. Beli tiketnya kumaha. Sedangkan sekarang kalau sekarang mah rada enak kan meureun Kangnya ada tiket pameli. Tiket pameli. Satu KTP bisa 4. Tapi ada juga kasus seperti ini kan. Teman-teman tuh dapat tiket
pendampingnya teka bagian ke indit KB. Iya, Hangus. betul. Nah itu makanya mudah-mudahan dari PT PBB bisa menyediakan atau bukan menyediakan diadakan lahnya tiket difabel difabilitas. gitu. Oke. Harganya mah ya terserah PT. Iya, gitu mau kan. sama atau enggak, Iya. tapi yang penting mah ada akses Ada khusus lah, ada kemudahan. kemudahan. Betul. Nah ini ngomong-ngomong Kang, nanti kan rencananya mau audiensi nih. Ya. Apakah Kang juga dan teman-teman akan mengupayakan agar stadion GBLA yang sekarang jadi markas Persib itu juga menjadi salah satu stadion yang ramah disabilitas kan? Mudah-mudahan Kang, dan harus itu ramah difabel mah. Karena kan kami juga punya hak Kangnya. Betul. Hak lalajo merenya salah satunya dengan fasilitas yang ramah disabilitas, tapi mungkin bertahap merenya. Dan setahu saya juga teman-teman pernah diundang ke stadion GBLA, ada jalur-jalurnya, tapi memang hambatannya masih banyak. Oh iya. Termasuk pelang-pelang atau rambu-rambu Iya, disabilitas itu kan harus ada mulai kayak dari guiding block kayak gitu. Harus mulai dari gerbang Kangnya. Kalau bisa itu selain guiding block juga ada rambunya, terus ada buat netra juga Kangnya. Kan disabilitas tuh ragamnya banyak, ada yang netra, ada daksa, terus ada daksa pengguna kursi roda, juga ada yang tuli ya. Nah itu kan harus ada. Ya ada rambu-rambunya lah ya, ada informasinya. Ya kalau saran saya sih lebih bagus diadakan juga relawan gitu kan. Stadion iya. Kayak khusus sekarang untuk ada steward gitu, tapi nanti ada steward khusus buat mudah-mudahan disabilitas. Mudah-mudahan keren tuh kan. Ya keren. Jadi begitu teman-teman tuh bisa koordinasi dulu yang mau berangkatnya berapa. Jadi mereka tuh nggak akan kesulitan di stadion kan. Betul. Kadang-kadang kan kayak kemarin juga kan teman-teman tuh kalau yang hadirnya lebih awal mah gampang merenkangnya ngarah ke nu kaberangan iya. semua pabelit gitu kan. Tapi ini mah dari kacamata Kang Anton ya. Gelora Bandung Lautan Api dan Sijalak Harupat apakah sudah menjadi stadion yang layak untuk disabilitas kan? Kalau menurut saya layak dan tidaknya mah tergantung dari tergantung dari manajemen Kang ya. Fasilitas di Pabel itu cukup mahal juga Kang ya. Cukup mahal, terus memerlukan lahan juga. Tapi kalau kitanya punya keinginan kuat gitu kan, terus ingin ya sebetulnya kalau ramah di Pabel itu nanti ramah untuk semuanya gitu kan ya, termasuk buat lansia, apalagi yang non difabel lebih gampang merenkangnya. Terus juga mudah-mudahan juga akses itu tidak hanya di stadion saja, tapi di lingkungan sekitar juga kan. Karena kan teman-teman juga harus ada transportasinya juga kan. Dan nggak mungkin ujug-ujug di stadion gitu kan. Nah itu harus berkesinambungan juga. Iya. Oke, baik. Kan pernah nonton away? Away dulu sempat. Pas udah ada di Viking Jogja. Kemana kan? Jogja. Ke Jogja. Boleh cerita waktu itu gimana tuh? Jogja. Ya lumayan sih Kang. Kalau Jogja kan masih bisa naik kereta. Naik kereta. Terus juga saya kan ada saudara di Jogja. Oh, Jogja. Oke. Bisa ke sana. Ya. Oke. Difasilitasi lah, enak lah gitu ya. Ada. Sama teman-teman disabilitas lain kan? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan awal-awal itu kan saya belum kenal juga kan. Begitu tabrakan mah di rumah nah setelah ketemu teman-teman lain akhirnya bisa berangkat lagi. Oke, baik. Kang ada ini nggak sebetulnya pengalaman dari teman-teman Viking Difabel ketika nonton Persib selama dibentuk sampai sekarang? Pengalaman yang paling ini pengalamannya nggak pernah dilupain nih nepikan kaina atau gitu. Kalau pengalaman masih misalkan pas waktu kemarin tuh pas juara lah 2 kali kan. Nah, gimana ada nggak? Ya, pengalaman masih nyetadion mah bagi teman-teman di Pabel mah asa ngimpi cenah kan. Nyetadion deh karena kan teman-teman di Pabel mah bahkan
apa ya, untuk keluar rumah juga jarang gitu Kang ya, begitu diajakan ke Persib teh, lalajo yuk, ke mana Om? Ke stadion. Ah, benar. Kan jawabannya kayak gitu Kang, begitu nonton ya jadi pengalaman sangat luar biasa di stadion. Setiap nonton pertandingan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa ya, karena memang keadaan juga ya Kang ya, yang membuat teman-teman ini juga sedikit ada kesulitan mungkin untuk mengakses ke stadion, dan mungkin juga tadi yang disampaikan oleh Kang Anton, harapan buat manajemen supaya memberikan tiket khusus untuk disabilitas, tribun khusus mungkin ya Kang ya, untuk disabilitas, dan juga kemudahan-kemudahan lain untuk teman-teman disabilitas ini bisa segera terwujud ya Kang ya. Kang, kalau Kang sendiri pernah interaksi sama pemain langsung? Jarang-jarang kan. Jarang-jarang. Terakhir kalau interaksi teh yang ngobrol palingan gitu, sesalaman kan. Kalau ketemu mah hampir semua Kang. Waktu zaman Rene Albert. Nah, kebetulan saya rombongan Kang nontonnya. Nontonnya rombongan dengan teman-teman disabilitas. Ada undangan juga dari Persib. 25 orang kalau nggak salah Kang. Nah, setelah beres match, kami masuk ke lorong Kang, ketemu alhamdulillah semua pemain. Ya kalau ketemu gitu mah Kang ngobrol. Foto-foto ampun. Ya karena waktu juga ya. Kalau ngobrol khusus jarang ya. Tapi pengen Kang? Ya, sanu hayang sih. Siapa kira-kira? Pengen ketemu sama siapa? Kalau pemain sekarang? Pemain sekarang mah banyak atuh Kang. Siapa Kang? Tapi menu idola mah meureun Etam ya. Yang ketemu sama Beckham. Kang Etam. Ya Kang Etam ya. Ditunggu juga kan. Kang Etam juga ada Karais. Oh iya. Nah gini ya, saya ceritain dulu ya. Jadi Kang Etam dan juga teman-teman Persib, ini ada salah seorang anak ya, Kang Anton ya. Rais ini dia secara ini yang lahirnya akan lahir tanpa tangan dan ingin ketemu sama Beckham ya. Nah, mudah-mudahan nih bisa ketemu nih sama Beckham ya Kang Anton. Siap. Dan mungkin Kang Anton juga mungkin pengen ketemu ya Kang. Kalau saya pribadi juga senang juga, kebetulan anak saya juga ngefans kasih Beckham. Gitu. Bang Beckham senang iraha yang ketemu. Kalau boleh ngobrol, ini ada Kang Etam. Mau ngomong apa nih Kang Anton? Kang Etam, kalau dari saya pribadi mah keinginannya ya jelas sama ya. Tapi mungkin saya lebih antusias lagi kalau Kang Etam bisa ketemu dengan teman-teman Viking Difabel. Nah, mudah-mudahan ke markas, ke sekre, ke dia keren lah yang baludaknya. Mohon itu ya Kang Etam, mudah-mudahan ya kalau ada waktunya bisa ketemu sama teman-teman Viking Difabel. Kang Etam, mungkin ini sekaligus juga terakhir mungkin Kang. Siap. Harapan dan juga Kang Anton nih buat teman-teman Viking Difabel seperti apa nih Kang ke depannya gitu? Ya harapannya sih Viking Difabel ini bisa lebih berkembang lagi, lebih meluas lagi, terus teman-teman juga bisa bisa menjadi wadah bagi disabilitas itu untuk bersilaturahmi kan. Karena di lingkungan Viking ini silaturahminya itu sangat kuat, solid gitu kan. Terus juga biar teman-teman itu banyak yang support juga kan. Mudah-mudahan dari komunitas kami yang kecil ini bisa menjadi besar kan. Besar ya. Karena ada support juga dari distrik-distrik lain juga Kang ya. Mudah-mudahan setelah mengetahui keberadaan disabilitas, mereka bisa mengaplikasikannya di lingkungannya. Karena disabilitas itu meureun lain di Viking Difabel hungkul ya. Di seluruh Indonesia juga ada. Nah, mudah-mudahan distrik Viking sealam dunia ini bisa menjadi kepanjangan dari kami Viking Difabel. Oke, yang mau ikutan, yang mau daftar ke komunitas Viking Difabel, mungkin teman-teman di sini yang disabilitas juga pengen, saya pengen nih gabung sama teman-teman Viking Difabel, bisa menghubungi kemana nih Kang? Bisa langsung ke sekre atau bisa ada nomor telepon gitu? Bisa media sosial, bisa di IG juga, di IG, di Twitter, di Facebook Viking Difabel aja. Viking Difabel aja ya. Jadi di Instagram, di Facebook ada namanya Viking Difabel, dan nanti langsung kontak aja ke Kang Anton ya di situ. Di situ juga ada nomor kontak ya, nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp. Siap. Dan ini mungkin Kang terakhir nih Kang pertanyaannya. Siap. Harapan buat Persib Kang. Musim depan kan
tentu akan sangat berat ya Kang ya. Ya. Pemain-pemain baru, tim-tim lain juga sudah mulai berbenah gitu Kang. Apalagi kan sekarang mau main di Asia ya, main Asia 2 tahun dari kemarin tahun sekarang gitu kan. Harapannya dari teman-teman supporter untuk Persib seperti apa Kang? Harapannya mah Persib juara deui kan, Juara deui. udah pasti. Terus di Asia juga bisa lebih maju lah. Bisa lebih maju ya. Minimal kan sekarang teh playoff meureun Ya, ada playoff heula meureun lolos playoff heula lah. Ya. Teu muluk-muluk. Kemudian menjuara mah Menjuara. Asia mah. Wah, mantap. Numpang Juga nanya di dia aja. Saci kalongeun aya bahannya. Kalong saya Indonesia dia nama. Aduh. Mudah-mudahan ya saya nanti Ya, teman-teman amin. difabel juga ikut away ke Jepang kan bisa Insya jadi ya Allah, Kang ya. amin. Siapa tuh kalau gitu Kang atau naturan pisan? Siap. Itu dia penonton YouTube Radio PRFM, perbincangan saya bersama dengan Kang Anton selaku Ketua Viking Difabel. Sekali lagi mudah-mudahan perbincangan kita ada guna dan manfaat ya Kang Anton ya. Amin. Sekali lagi dan teman-teman disabilitas ini walaupun secara fisik mereka ada keterbatasan, namun itu bukan batasan untuk mencintai Persib. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.